Hai, Yamato Jidai ya. Jadi kanjinya seperti ini ya. Jangan bacanya Daiwa ya, tapi Yamato. Yamato Jidai ya. Yamato sendiri adalah sebutan bagi Jepang zaman dulu ya. Hai, Yamato Jidai desu ne. Sekitar 250 sampai 552 Masehi. Jadi sudah masuk Masehi ya. Hai. Nah, kira-kira apa nih ciri-ciri kehidupan dari zaman Yayoi? Yamato atau Kofun. Desu ne. Yaitu muncul istilah bagi pemimpin klan. Minasan pernah dengar klan ya? Klan itu semacam negeri gitu ya. Jadi Jepang zaman dulu bukan seperti yang sekarang. Sekarang ada prefektur macam-macam, ada 47 ya, 47 prefektur kalau itu yang sekarang ya. Setelah restorasi Meiji. Tapi kalau sebelum zaman dulu itu masih zaman kuno adalah klan namanya ya, kuni. Yang disebut dengan istilahnya namanya apa nih Minasan? Ada yang bisa baca? Susah ya. Apa nih? Ini saya tulis ini deh. Hai, apa nih? Gokazu, Gokazoku. Gozoku. Gozoku. Gozoku desu ne, bukan Gokazoku Gozoku. no Minasama gitu ya. Gozoku ya, Go itu apa ya, Zoku sebenarnya grup gitu ya, maksudnya suku gitu ya, Gozoku, orang-orang pemimpin klan itu namanya Gozoku ya. Jadi memang istilah Rekishi itu banyak sekali ya, istilahnya memang kalau nggak terbiasa susah ya. Jadi kan nggak semua, kan istilah apa sejarah antar negara kan beda-beda ya. Di Jepang dulu ada namanya samurai, ada gozoku, ada apa namanya shogun. Kalau di sejarah kita nggak ada karena tidak ada sistem feodalisme saat itu gitu ya, beda ya gozoku di sini. Jadi gozoku ini adalah kepala klan ya. Jadi kepala klan dia itu membantu kaisar saat itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa namanya ini zaman Yamato di sini. Jadi kan sebelumnya sudah ada kuni ya, pendidikan kuni. Akhirnya ada pemimpinnya namanya gozoku. Jadi sudah mulai beradab ya, sudah mulai ada peradaban ya. Hai gozoku. Nah, gozoku ini Tenno di sini, ini bacanya Tenno ya. Tenno itu siapa sih Tenno? Tenno adalah Kaisar. kaisar di sini ya. Ini dibantu oleh para gozoku ya, gozoku dan gozoku ini untuk membantu kaisar ya, klan di sini. Kita sebut aja gozoku atau klan ya. Nah, pernah dengar nggak nih? Mungkin Minasang yang main game ya, pernah dengar kali ya. Klan-klan di sini ada apa saja tuh klannya? Ada yang bisa baca apa aja tuh? Nakatomi. Nakatomi, Mononobe. Nakatomi, Otomo. Mononobe, Otomo, dan klan Soga. klan Soga terkenal juga ya. Otomo dan klan Soga. Ini adalah gozoku ya, atau kepala klan. Itu macam-macam, ada fungsinya macam-macam ya. Jadi setiap nih beda-beda. Nakatomi, Mononobe, Otomo, dan Soga. Nah, di sini nih, ini fungsinya ya, fungsi dari para pemimpin klan ini ya. Bahwa klan yang disebut Nakatomi itu fungsinya apa tuh mereka? Upacara keagamaan. Mengadakan upacara keagamaan. Mengadakan upacara keagamaan di istana saat itu ya. Jadi apa namanya, memimpin upacara keagamaan ya, berhubungan dengan keagamaan. Kemudian ini tadi Mononobe dan Otomo ya. Itu fungsinya apa nih? Melakukan pertahanan militer. Pertahanan dan kemiliteran, pertahanan atau defense ya. Hai, satu lagi apa nih yang tadi yang paling ini adalah Soga ya, jangan lupa. Nakatomi, Mononobe, Otomo, Soga adalah mengurus apa Minasan? Keuangan, ekonomi, keuangan dan ekonomi negara. Hai, so ini adalah para gozoku yang ada di zaman Yamato saat itu ya, atau zaman disebut juga dengan zaman Kofun ya. Nah, ini ada Shisei Seido desu ya. Jadi Seido itu sistem ya. Shisei Seido ya. Jadi sistem antara apa namanya? Sei ini kan seiji ya, politik, dan si-nya ini kota ya, sistem. Dulu namanya Shisei Seido desu. Hai. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Adanya Shisei Seido tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat, tadi kan disebut dengan kofung. Apa sih kofung maksudnya Minasang? Kofung wana liburan.
Kuburan, ya. Kuburan yang seperti apa tapi kofung pernah ada terlintas? Kuburan besar Kuburan besar. Kuburan besar. Seperti untuk apa ya? penguasa. Untuk bukit. So, bentuknya Iya. bukit-bukit. Itu namanya kofung, ya. Ini bacanya kofung, ya. Kofung adalah kuburan besar yang berbentuk bukit-bukit untuk para penguasa saat itu, ya. Jadi apa namanya? Apa nih namanya? Kofung, Disney. Oh ya, ini tadi kelewat sebenarnya. Shisesedo itu apa sih? Jadi Shisesedo itu apa namanya? Apa namanya? Sistem pembagian kerja klan. Jadi sistem pembagian kerja klan itu tadi namanya Shisesedo, ya. Sistem pembagian kerja klan. Tadi kan klannya ada 4 itu, ya, itu namanya Shisesedo. Pembagian kerja si klan, ya. Kemudian sini ada kofung, ya. Tadi makanya disebut Asuka Yamato disebut zaman kofung atau kofung Jidai desu. Kofung ditemukan di daerah Kinki, ya. Kinki itu daerah Jepang Tengah atau Kansai, ya. Biasanya Kansai sebetulnya Kinki, ya. Terutama terdapat di Nara dan Osaka desu, ya. Itu di situ banyak banget sama yang namanya kofun. Kenapa ya? Karena awalnya adalah sejarah Jepang itu kan orang-orangnya berasal dari daratan yang kita tahu, ya, geografi Jepang menyatu dengan semenanjung Cina, ya, semenanjung Korea, Cina. Kemudian adanya evolusi alam pecah itu, ya, apa namanya, tanahnya geser, kemudian berpisah. Sebelumnya orang-orang itu datang dari Cina, ya, datang ke apa namanya ke Jepang itu, ya. Mereka disebut Toraijin, ya, nanti ada. Nah, itu ada 2 pendapat bahwa orang Jepang itu tadinya kebudayaan Jepang yang paling peradaban pertama Jepang itu antara Kyushu atau apa sih namanya? Kansai gitu, ya. Kyushu kan yang paling bawah, ya, pulau paling bawah, sementara Kansai kan yang agak ke tengah, ya. Nah, di situ. Pokoknya lewatnya bawah dulu. Ya, itu dulu sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan. Perdebatan apa? Perdebatan atas negara Yamato-Koku, ya, negara Jepang yang dulu, yang pertama itu ada di Kyushu atau di Kansai atau di Kinki, ya. Soalnya kalau melihat bukti-bukti sejarah banyak ditemukan di Kinki atau Kansai gitu, ya, daerah Osaka desu, Nara gitu kan. Itu juga banyak banget pertemuan sejarah seperti ini kofung, ya. Tapi di Kyushu pun juga banyak. Jadi sampai sekarang masih terdapat perdebatan negara Jepang yang pertama itu pusatnya di mana? Di Kansai atau di Kyushu, ya. Sampai sekarang pun masih belum ada yang bisa memutuskan karena sama-sama kuat, ya. Nah, salah satu kofung terbesar di Jepang adalah milik Kaisar Nintoku, Disney, ya, yang memiliki panjang sekian, ada di Osaka. Oh, gede banget, ya. Jadi kayak mungkin kalau kita main ke mana namanya, ya, piramid, ya, di Mesir, ya, itu juga kuburan, ya, ini juga sama seperti ini, ya, seperti apa tuh Minasang? Kira-kira dari gambar itu kayak gambar apa ya Minasang? Dari bentuknya? Bentuk apa sih itu? Kunci, lubang kunci. Iya, kayak lubang kunci, ya, itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi kayak lubang kunci di situ. Itu tuh sebenarnya kofung, ya, di sini, ya. Tapi saya karena belum pernah main ke sana juga, maksudnya gimana tuh di mananya gitu, ya. Tapi lebar banget gitu, ya. Nah, ini Nintoku Tenno Ryu. Ini adalah tempat kuburannya Nintoku Tenno, ya, Kaisar Nintoku tadi, ya, di situ kan Kaisar Nintoku di situ. Baik. Nah, kofung desnya jadi banyak nih macam jenisnya kofung, ya. Jadi ada Zempo Koenfung. Ada juga Zempo Kohufung. Wah, susah, ya. Kalau di sini dari ini kan berarti kira-kira bentuknya apa nih kalau dari kanjinya Minasang? Kanjinya bulat, desnya desnya kan bulat, ya. Ada yang bulat, ada yang segi 4, ada juga Hotate Gai Shiki Kofung. Hotate Gai, gai itu apa sih? Gai, ada yang tahu gai? Kerang. Desnya kerang. Katanya ada yang bentuknya kayak kerang, hotate. Jadi ada kerang hotate yang bentuknya seperti itu, ya. Dan juga engfung, berarti cuma bulat aja, ya. Engfung ini yang kuburannya, ya, bermacam jenis kofung. Kofung, ya. Seperti apa sih contohnya? Misalnya kofung no shurui desu. Nah, macam-macam tuh, ya. Jadi ada apa namanya? Kofung, ada zempo koengfung, macam-macam, ya.
Ada yang seperti ini ya, macam-macam. Jadi ini jenis-jenis dari kofung ya. Hai. Nah, ini misalnya zempo koingfung ya, seperti lubang kunci ya. Ini yang paling umum ya. Yang bagian depannya berbentuk persegi dan bundar di belakang. Bentuk pola lubang kunci ini namanya zempo koingfung. Kemudian ada juga yang seperti piramid ini ya, zempo hohufung. Ini ho itu maksudnya apa sih? Segi empat gitu ya, persegi itu. Zempo kohofung. Berbentuk persegi. Jadi kalau ada ini tuh artinya persegi. Selain artinya arah, orang juga persegi. Itu minasang bisa lihat lagi ya. Kemudian ada hotate gai. Ya, tadi gai itu kerang ya. Hotate gai memang bentuknya seperti ini ya, kerang hotate ya. Scallop ya, kalau minasang tahu scallop ya, itu kalau di Jepang kan biasa makan scallop ya. Ini bentuknya seperti itu maksudnya, berbentuk kerang. Jadi ada bulat, apa tadi, kerang, bentuk persegi, ada juga lubang kunci. Lubang kunci, persegi, kerang, terus ada lagi apa nih? Engfung, desnya berbentuk apa nih, minasan? Dari kanjinya? Bundar. Desnya, hai. Bulat. Engfung, topi saya, bundar, desnya, engfung. Kemudian ada juga yang hofung, berbentuk persegi juga ya. Tadi ho ini artinya persegi ya. Jadi macam-macam ya bentuk dari kofung ya. Nah, di dalam kofung isinya apa sih minasang? Yang minasang tahu apa tuh di dalam kofung? Selain kuburan orangnya, ada juga Peninggalannya. Benda peninggalan. tulisnya benda peninggalan dari pemilik kofun. Ya, seperti itu ya. Jadi benda-benda peninggalan, misalnya dari pemilik kofun atau orang yang mati itu, dulu dia punya peninggalan apa saja itu dimasukin ya. Baik. Seperti banyak banget nih, misal barang pribadi ya, cermin, pedang, zirah, hiasan kepangkatan dan perhiasan pribadi ya. Karena yang dimakamkan di sini kan raja-raja ya, kaisar saat itu ya. Kofong biasanya. Nah, benda peninggalannya kayak gimana nih? Kira-kira kayak gini ya. Jadi ikut dikubur di sana. Oh, ini juga ada baju besi ya atau shield untuk perang. Nah, jadi Yamato Jidai ini bisa disebut juga dengan Kofung Jidai. Karena memang zamannya banyak kofung ya. Yamato itu sama disebut juga dengan Jidai. Kofung Jidai. Tadi ciri-ciri yang pertama sudah ya, adanya klan. Jangan lupa ya, ada klan atau gozoku. Ada 4 gozoku. Masih ingat apa aja tadi gozokunya minasang? Mototomi, Nakatomi, Mononobe. Mononobe, Otomo, dan Soga. Ya, jangan lupa ya, itu munculnya klan dan pemimpin klan yang disebut gozoku. Gozoku itu ada 4 tadi ya, Nakatomi yang urusan agama, mengadakan ritual agama. Kemudian yang kedua adalah Mononobe dan Otomo ya, tentang kemiliteran ya, defense ya, pertahanan dan kemiliteran, dan yang terakhir Soga tentang keuangan ya. Munculnya klan, kemudian kofun ya, tadi untuk kuburan berbentuk persegi, bukit-bukit. Nah, yang ketiga ini adalah terdapat berbagai macam artefak ya yang ditemukan di sekitar kofun yang disebut apa nih minasang? Ada yang bisa baca nih? Apa nih? Bacanya Haniwa. Haniwa ya. Betsuna yomi kata kana haniwa ya. Haniwa itu seperti apa sih? Pernah dengar haniwa nggak minasang? Enggak sih. Doyu imeji ga atama ni ukabutemasu ka haniwa te? Kayak Iya, apa nih? kah? Betul, arca kecil ya, arca ya betul, arca kecil yang terbuat dari tanah liat ya, terbuat dari tanah liat, arca kecil yang dibakar dan biasanya disusun melingkari kofun. Oh, ternyata dia disusun di haniwanya. Arca kecil, masih ingat nggak kalau yang di zaman Jomong yang buat ya, yang waktu itu tuh yang boneka tuh sebutannya apa? Yang dari perunggu atau dari apa ya? Masih ingat nggak yang kakinya putus satu tuh? Dogu. Dogu. Ya, coba minasang lihat bedanya haniwa dan dogu. Biasanya kalau dogu itu memang buat azimat ya, buat ya dipuja juga ya zaman dulu karena masih kan tidak ada agama ya. Dimaksudnya dogu. Biasanya
ada dogu sebagai ajimat atau pelindung gitu ya. Nah ini kalau di sini haniwa di sini. Nah haniwa ini macam-macam bentuknya, ada orang, hewan, ada rumah juga ya, jadi dari tanah liat. Kayak gini ya bentuknya dari haniwa. Seperti ini ya. Jadi hidari kara dan si shu ya, dari laki-laki dengan bentuk yang sempurna ya. Bunjin, Takejin, Ijimashi Shiori dari sejarah kota Monosu ya, apa itu? Coba dicari ya nanti. Ini ada contoh-contoh dari haniwa di sini. Haniwa ya, jadi tanah liat melingkari kofung. Jadi ada yang berbentuk manusia, hewan, rumah ya. Nah, kuda juga ada di haniwa di sini. Lucu-lucu ya. Biasanya kalau di sini buat celengan ya, tapi kalau udah dipecah ya udah bubar ya. Haniwa di sini ya, jadi ada tadi ke ciri-ciri ketiga. Oke, ciri-ciri yang keempat masih pada nyimak ya, minasan. Iya, Kak? Masih sensei. Sensei. Ya. Sensei. Oke, ciri-ciri kehidupan yang keempat adalah adanya masuknya kebudayaan siapa tuh minasan? Masuknya kebudayaan? Iya, Cina ke Jepang ini bacanya apa nih? Ada yang bisa baca? Nandiska? Itu dai, bungka. Bungka, Dai. betul. Bahkan kanannya bungka, kirinya dai. Tai desu ne. Tai. Tai. Tairiku. Sorry, Tairiku bungka. Tairiku sendiri sebenarnya ini disebut juga dengan Tairiku itu bahasa Jepangnya benua. Disini benua, budaya benua. Ya, jadi ada istilah Tairiku bungka. Ya, jadi maksudnya di situ yang dimaksud dengan benua itu maksudnya adalah Cina ya, daratan Cina dan Jepang dulu kan menyatu ya. Daratan Cina dan Jepang yang dulu menyatu. Ya. Cina plus Korea plus Jepang kan satu ya, jadi satu ya. Sebelum evolusi alam mereka retak berpisah dulu masih disebut Tairiku desu ne ya. Hai, masuknya kebudayaan Cina ke Jepang ya. Karena kita lihat budaya Jepang banyak sekali pengaruh dari budaya Cina ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi Riku itu kan daratan ya. Tai itu kan besar. Daratan yang besar kan adalah benua desu ne ya. Kore desu ne. Tairiku bungka. Ya, jadi maksudnya ini adalah Tairiku ya. Ini Tairiku desu ne, benua. Karena dulu mereka bersatu ya, awalnya adalah bersatu ya antara Jepang, Cina dan Korea. Nah, Tairiku bungka artinya yang disebut Tairiku sekarang adalah waktu itu adalah Cina di sini ya, RRC di sini. Nah, RRC ini melakukan bukan invasi ya, tapi dia ya invasi secara budaya ya, budayanya masuk ke dalam Jepang lewat bawah dulunya Kyushu, kemudian daerah-daerah Chugoku, Kansai di sini. Makanya kenapa budaya Jepang dulu yang tadi saya bilang ya, negara Jepang yang pertama itu dijadikan banyak yang adu argumen yang mana nih pusatnya di sini atau di sini ya, karena awal-awalnya adalah mereka datang lewat sini gitu ya. Tapi yang paling berkembang memang di daerah tengah gitu ya, yang banyak peninggalan sejarah ya, bukti-bukti bahwa Jepang itu dulu ada di negara Jepang yang pertama itu di sini gitu ya. Hai, ini masih jadi perbedaan di sana, perdebatan. Nah, ini ada namanya Toraijin di sini, Toraijin ya. Toraijin itu adalah orang yang datang dari Cina dan benua daratan Cina dan Korea yang masuk ke Jepang, itu Toraijin ya. Jadi di zaman Yamato ini banyak sekali Toraijin yang datang ke Jepang, masuk ke Jepang. Nah, kira-kira mereka bawa apa aja tuh minasang? Dari orang Cina ke Jepang bawanya apa aja? Bawa huruf kanji, agama Buddha, Konfusianisme, Konfusius dan Kijutsu ya. Kijutsu itu apa ya? Teknik mungkin teknik pembuatan alat-alat gitu ya, teknik pembuatan apa yang membuat zamannya lebih maju dari sebelumnya ya.
tadi kan seperti yang kita lihat di zaman Jomong dan zaman Yayoi masih lebih sederhana daripada yang zaman Asuka ya, zaman Yamato, Kofun dan Asuka nanti ya. Jadi membawa teknik-teknik inilah kehidupan. Jadi bikin apa yang awalnya nggak bisa nanam padi jadi nanam padi, kira-kira seperti itu ya. Nah, huruf kanji kan kita tahu semua ya, minasang, huruf kanji dari Cina, desne, huruf kanji dari Mandarin ya. Jadi apa namanya diadaptasi dari Cina ya, tetapi tidak semuanya misalnya dipakai di dalam bahasa Jepang ya. Jadi memang tidak bisa terpisahkan ya, Asia Timur itu induknya memang di RRC. Desne, hai, membawa agama Buddha. Buddha sendiri agama dari mana sih minasang? Aslinya dari mana tuh? Kalau kita lihat Dari Tibet, Sensei. dari Tibet, Tibet ya, Tibet itu India ya, Tibet atau Nepal atau India, yang mana nih yang benar? Dari Tibet kah? Ada yang bilang dari India ya, maksudnya ya mungkin nggak pas banget di Indianya, mungkin antara perbatasan India, Nepal gitu ya. Memang awalnya Buddha itu memang sekarang berkembang di Asia Timur ya. Kita lihat Jepang, Korea, Cina, agamanya Buddha, tapi sebenarnya mereka aslinya dari India, Disney, tapi berkembang di Asia Timur ya, berkembang di Cina, Cina ke Korea, Korea membawa datang Buddha ke Jepang ya. Kemudian Jukyo, Disney, Jukyo wa Konfusianisme ya, Konfusius ya. Cuma kalau di Jepang ini, kalau untuk saat ini Konfusianisme nggak ada, tapi Jepang adanya apa minasang? Kalau misalnya Konfusianisme di Cina dan di Korea kuat ya, tapi kalau di Jepang nggak ada. Adanya apa kalau Jepang? Nah, Diska? Kalau Jepang adanya apa? Shinto. Agamanya Jepang? Oh, Disney. Shinto. Shinto, agama buatan Jepang ya. Jadi kalau Konfusianisme kan nggak terlalu, kalau di Cina sama Korea kan kuat ya dia ya mereka ya. Tapi kalau di Jepang enggak, karena dia sudah punya sendiri namanya Shinto ya, buatan asli Jepang ya, agama asli Jepang Shinto. Disney. Kemudian membawa juga teknik ya tadi ya. Jadi Nihon Tsutawata Mono ya. Apa yang dibawa ke Jepang ya, apa yang dibawa ke Jepang yaitu tadi huruf kanji, Buddha, agama Buddha, Konfusianisme dan teknik-teknik kehidupan ya. Pertama adalah Buddha di sini, Buddha ya. Jadi sudah biasa kalau di Jepang memang Buddha. Di sini kalau mau memahami budaya Jepang sebenarnya apa namanya? Memahami Buddha juga sebenarnya. Jadi akar dari kebudayaan Jepang atau budaya tradisional Jepang itu tidak terlepas dari agama Buddha. Jadi pastikan istilah-istilahnya istilah yang berasal dari agama Buddha gitu ya. Nah, jadi memahami Jepang itu sebenarnya juga mestinya kalau memahami budaya, terutama budaya tradisional Jepang, harus tahu juga agama Buddha. Istilahnya ya. Jadi kalau nggak salah klan Soga ini kan tadi ada 2 klan ya, Mononobe dan klan Soga. Kalau klan Soga itu justru positif dengan agama Buddha, sementara klan Mononobe itu apa namanya menolak agama Buddha ya, dia tidak apa namanya tidak nggak oke lah intinya dengan adanya agama Buddha seperti itu ya. Jadi Mononobe ini menolak ajaran agama Buddha ya, menolak ajaran agama Buddha, sementara kalau klan Soga ini menerima ya, positif negatifnya menerima ajaran Buddha. Tapi akhirnya mereka ini bisa bertikai di sini dan menang dalam ini adalah Soga ya, antara Soga dan Mononobe. Mereka satunya menerima, satunya menolak, dan akhirnya Soga yang menang di sini, menerima agama Buddha di sini. Ya. Tadi ya, jadi Yamato Jidai itu sama seperti Kofun Jidai di sini. Nah, asal usul dari Yamato ini sebenarnya dari kata Yamata Ikoku ya, yang dipimpin oleh Ratu siapa ya, masih ingat nggak kemarin minasang namanya? Ratu siapa ya? Ratu Shima. Oh iya, Ratu Himiko di sini. Yamata Ikoku di sini. Nah, ini asalnya dari Yamata Ikoku. Negara Jepang pertama yang disebut Jepang itu Yamata Ikoku, dipimpin oleh Ratu Himiko katanya gitu ya. Yamato sama dengan Kofun Jidai di sini. Hai. Yang disebut juga Kofun Jidai. Yamato dan Kofun Jidai itu sama saja di sini. Nah, ada juga pendapat bahwa Yamato Jidai di sini itu sebenarnya Kofun dan Asuka. Ya. Kofun dan Asuka ini habis ini kan
Asuka desu ne. Kofun dan asuka. Ya, ini bacanya asuka, burung terbang. Kore wa tori desu yo ne. Tori to kore wa tobu ya. Arigatou gozaimasu. Tapi bacanya asuka. Asuka dan kofun ini bisa disebut menjadi Yamato Jidai. Ya, ini juga pendapat yang seperti ini juga ada. Ya, hai kofun desu ne. Masih pada nyimak ya, minasang? Ii desu ka? Masih sensei. Oh, udah Si coba. sensei. Kasih sensei. Sensei. Jadi ini disebut dijadikan dua ini jadikan satu ya. Asuka dan Yamato adalah Asuka dan Kofun adalah Yamato Jidai. Gitu ya, ada pemikiran seperti itu ya. Hai Asuka Jidai. Jadi sekalian kita masuk ke Asuka Jidai. Yang pertama adalah ada seorang tokoh sentral. Ada yang tahu nggak namanya siapa nih? Tokoh sentral saat itu adalah namanya, ada yang bisa baca nih siapa nih? Seitoku, bukan? Seitoku. Hampir benar. Seitoku Taiko. Shotoku. Shotoku Tai. Shotoku Tai. Taishi. Oh, desu ne. Hai, Shotoku Taishi ya. Jadi pangeran atau pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku ya. Jadi ada seorang tokoh sentral namanya Pangeran Shotoku di zaman Asuka ya. Hai. Nah, dia melakukan perubahan besar nanti di situ ya. Apa perubahan apa yang dibuatnya ya? Ini seperti ini ya. Citra dari gambaran dari Shotoku Taishi ya. Zaman kapan nih? Zaman Nabi Muhammad kali ya. Tahun segitu ya. 6574 sampai 622 ya. Ada Shotoku Taishi desu ne. Dia pangeran Shotoku ya. Pangeran Shotoku ini salah satu orang terbesar dalam sejarah Jepang ya, sangat terkenal. Pangeran Shotoku ini dia orang berjasa dalam mengembalikan kekuasaan kaisar yang mulai memudar ya. Dia adalah cucu dari Kaisar Kinmei yang bertindak sebagai seisho. Seisho itu semacam mangku bumi karena ya bagi ibunya yaitu Ratu Suiko. Dia membuat berbagai kebijaksanaan politik penting ya, yaitu membentuk pemerintahan di bawah ajaran Konfusianisme ya. Tadi kan ada tuh makanya dibawalah Konfusianisme ke Jepang. Kemudian mementingkan ajaran agama Buddha. Jadi Konfusianisme itu diambil sebagai basis dari pemerintahan itu, dan dia juga tetap tidak meninggalkan agama Buddha. Karena tadi kan yang menang kan klan Mononobe desu ne ya. Mononobe apa Soga tadi yang menang? Mana minasan? Soga sensei. Sorry salah ya. Klan Soga desu ne. Soga yang menerima Buddha, sementara Mononobe yang menolak Buddha. Tapi yang menang akhirnya Soga. Jadi menerima Buddha, agama Buddha diterima di Jepang ya di zaman Asuka itu. Ya, jadi otomatis pemimpinnya yaitu yang bernama Shotoku Taishi ini ya, dia adalah seorang mangku bumi atau seisho ya, agak susah ya istilahnya ya. Dia ini menerima agama Buddha, Konfusianismenya oke, Buddha juga oke. Jadi nggak berbenturan, maksudnya dalam arti nggak rebutan gitu ya. Ini oke, diterima, ini juga oke ya. Kemudian kepala klannya ya, kepala klan namanya siapa minasan? Kepala klan istilahnya apa tadi? Gozoku. Gozoku desu ne. Hai, Gozoku ini patuh kepada kaisar desu ne ya. Jadi klan Gozoku ini kan membantu Tenno desu ne atau kaisar ya. Pembantu kaisar, ya, pemimpin klan desu ne ya. Klan itu semacam negara ya. Kemudian mengirim utusan ke Cina dan Korea. Tapi saat itu Cina dan Korea masih bersatu ya, jadi disebutnya Cina ya. Nah, ini ada istilah minasang ya. Istilahnya apa ya minasang nih? Apa dan apa nih? Kenjuishi. Kenzuishi. Kentoshi desu ne. Hai. Kenzuishi dan Kentoshi. Kita lihat di sini ya dari kanjinya itu ya. Jadi kita belajar kanji nih ya. Hai, Ken itu kawasu desu ne. Mengirimkan ya. Ken ini mengirim. Shi itu semacam duta ya, utusan ya, utusan, mengirim utusan. Nah, mengirim utusan kemana? Bedanya adalah yang satu ke sui, yang satunya to, desu ne ya. Jadi sui ini, minasang pernah dengar ya kalau kita kan di sejarah Jepang kan pakainya zaman ya, zaman Jomon, Asuka,
zaman Heian Nara. Kalau di Cina kita nyebutnya apa ya? Kalau dalam sejarah Cina itu ada apa namanya? Sebutannya apa? Bukan zaman, lebih ke apa ya? Kalau kerajaan itu apa minasan? Dinasti. Dinasti. So, desne wangsa atau dinasti. Desne dinasti itu kayak kerajaan ya. Jadi dinasti itu kan ada dinasti Sui ya saat itu, terus ada juga dinasti Tang. Ya, di zaman itu namanya dinasti Sui dan dinasti Tang. Jadi kalau dalam pengucapan Jepang namanya Zui, kalau Tang itu To. Desne. Jadi utusan tadi kan Sui ini kan artinya kawasu ya, mengirim utusan ke Sui, dikirim ke Sui, dinasti Sui, dan satunya dikirim ke dinasti Tang ya, kerajaan Disney, kerajaan Sui dan kerajaan Tang. Ini sebenarnya Korea, mungkin yang sekarang Korea ya, tapi dulu Korea sama Cina kan bersatu ya, jadi dinasti Tang ini masuk Korea, masuk dinasti Tang ya, Korea kuno Disney. Nah, yang kedua adalah adanya pembaruan politik yang dikenal dengan, nah ini buatan Shotoku Taishi nih. Buatan Shotoku Taishi. Apa nih, ada yang bisa baca, minasan? Apa nih? Taika no Kaishin. Taika no Kaishin, atau ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Reformasi. Selesai reformasi Taika ya. Ini adalah pembaruan politik. Pembaruan itu kan berarti kan reformasi ya, pembaruan, diganti, diperbarui. Namanya Taika. Buatannya Shotoku Taishi, si pangeran tadi ya, Prince Shotoku Taishi desu ne. Hai, Taika no Kaishin desu ne. Taika no Kaishin ya. Apa? Pembaruan atau reformasi Taika desu ne ya. Nah, pembaruan Taika ini isinya apa aja, minasan? Coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama adalah tanah dan rakyat sepenuhnya milik negara. Tanah dan Pembentukan rakyat sepenuhnya. Pembentukan struktur wilayah. Kemudian pembuatan sensus penduduk. Kemudian penetapan pajak. Ya, jadi tentang tanah itu milik negara. Tanah dan rakyat, rakyat ya berarti seperti komunis ya, sepenuhnya milik negara. Di sini kemudian adanya struktur wilayah ya, tanah, kemudian struktur wilayah, kemudian sensus penduduk dan pajak ya, penetapan pajak. Ini adalah isi terpenting dari pembaruan Taika atau Taika no Kaishin ya, reformasi Taika ya. Jadi intinya apa ya namanya? Oke. Jadi minasan bisa, ini kan saya kalau di PowerPoint saya berikan poin-poinnya saja ya, tapi untuk detailnya minasan bisa dibaca di modul ya. Modulnya itu yang saya bagikan itu ada semua di situ ya. Jadi namanya pembaruan politik ya. Apa namanya? Isi terpenting itu adalah disitanya tanah-tanah yang dimiliki oleh kepala klan. Jadi kepala klan ini sebenarnya awalnya punya tanah. Kan tadi kan kepala klan namanya siapa, minasan? Jangan lupa istilahnya. Gojo ya. Kepala klan. Kepala klan ini punya banyak tanah ya, karena mereka kan kepala ya, kepala daerah ini gitu, memiliki tanah. Itu dianggap menjadi milik negara, disita negara ya, diambil negara, ini semuanya milik negara. Nah, tanah tersebut kemudian dibagikan kembali kepada rakyat, jadi supaya adil maksudnya gitu ya. Nah, tindakan ini dikenal dengan nama kochikomin ya. Tanah sama rakyat itu milik negara. Ini ya, nomor 1. Jadi kepemilikan tanah dan rakyat ini secara pribadi saat itu sudah dilarang oleh negara. Jadi semuanya milik negara. Jadi itu ya. Jadi kira-kira seperti ini inti dari pembaruan Taika. Hai. Kemudian ciri kehidupan yang ketiga yaitu mengadopsi sistem apa tuh? Pemerintahan yang sentral. Pusat tersentral ya. Jadi sistem pemerintahannya waktu itu mungkin bara-bara Disney ya, jadi macam-macam ada di sana dan di sini, tapi sekarang jadi satu ya, dipusatkan Disney. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dulu istilahnya adalah di desa itu disebut ri ya. Kalau nggak salah kanjinya seperti ini ya, ri.
kayak gini ya, ri di sini, hai, ri ya. Kemudian gun, gun itu semacam gimana ya kanjinya ya? Yang kayak gitulah gun itu ya. Coba minasan sambil dibantu. Gun, gun di sini. Hai, yang kayak ini ya kanji kimi gini, step. Ini adalah gun ya, kemudian yang atasnya kuni, kanjinya koku di sini ya, kita tahu semua ya, seperti ini ya. Jadi dulu bentuknya kayak gini, ri, kemudian di atasnya ada gun, kemudian atas paling atas adalah kuni. Nah, pemimpinnya ini namanya gozoku, kuni atau klan ya. Baik. Nah, di sini sistem pemerintahan terpusat dibagi dua lagi ya. Jadi ini gozoku dan satunya apa nih minasan? Ada yang bisa baca? Gozoku juga nih. Apa nih? Ini ada yang bisa baca apa nih baca ini? Nandeska? Kizoku. Kizoku. So, di sini ada atau Kizoku artinya apa? Coba dicek di kamus. Kizoku wa nandeska? Kizoku adalah golongan bangsawan. So, di sini ya. Jadi ada namanya klan Gozoku. Itu dia mengangkat dirinya sebagai kelas bangsawan. Jadi sebenarnya Gozoku berubah menjadi Kizoku. Ya, ini bukan ada dua, sorry. Ini adalah Gozoku yang berubah menjadi Kizoku. Kizoku itu bangsawan. Jadi mereka mengangkat dirinya sebagai bangsawan ya. Apa namanya? Seperti itu ya. Jadi berubah menjadi Kizoku. Misalnya Kizoku ini bangsawan ya. Awalnya adalah mereka Gozoku atau kepala klan ya. Selain itu ada juga ciri kehidupan yang keempat, yaitu dibentuknya undang-undang sistem pemerintahan legislatif yang disebut, ada yang tahu apa minasan? Bacanya apa nih? Ritsuryo. Ya, minasan tolong dipahami ya. Jadi ini ada namanya Ritsuryo. Tadi kan pertama ada Shotoku Taishi ya. Dia adalah si apa namanya pangeran ya. Pangeran Shotoku Taishi mengadakan revolusi besar-besaran, reformasi Taika, reformasi Taika yang isinya tadi itu ya penetapan pajak, terus ada yang namanya Gozoku yang berubah menjadi Kizoku atau bangsawan. Nah, ini juga ada sendiri namanya undang-undang, ya. Kalau Taika itu kan tadi pembaruan ya. Tadinya misalnya tanah-tanah milik Gozoku diambil untuk negara. Kalau yang ini undang-undangnya namanya Ritsuryo. Ya, Ritsuryo. Nah, Ritsuryo adalah undang-undang yang berkenaan dengan sistem pemerintahan legislatif. Ya, undang-undang sistem pemerintahan legislatif yang dibuat berdasarkan model dari dinasti Tang. Ya, dinasti Tang adalah dinasti yang ada di Cina saat itu ya. Jadi dia mengambil dari Cina apa yang bisa diambil gitu ya. Oh, ini undang-undangnya dipakailah buat peraturan di negara kami gitu ya. Nah, Ritsuryo itu terdiri atas dua hal, Disney ya. Tadi kan legislatif ya, undang-undang yang berkenaan dengan sistem pemerintahan legislatif ya, berdasarkan model dinasti Tang dari Cina. Terdiri atas apa saja minasan? Ritsuryo. Berarti ada dua, yaitu undang-undang pidana dan undang-undang administratif. Disney. Hai. Pidana dan administratif ya. Kalau pidana kan buat yang menghukum gitu ya, misalnya hukuman apa gitu ya, itu undang-undangnya itu, dan satunya administratif ya. Itu namanya Ritsuryo, ya. Jadi jangan kebalik sama Taika. Kalau Taika tadi pembaruan. Sementara Ritsuryo adalah undang-undangnya ya. Ritsuryo, bukan Ritsuryo ya, Ritsuryo. Kemudian ada juga ciri kehidupan secara apa namanya? Bangunannya ya, atau peninggalannya, yaitu terdapat patung dan arsitektur di kuil Buddha, biasanya di Otera ya, terdapat patungnya ya. Patung Buddha di kuil Asuka contohnya ya, seperti ini ya Budanya. Nah, ini adalah patung Buddha di kuil Asuka. Ya, seperti ini kira-kira ya. Ini dikatakan sudah sangat lama ya, usianya sangat lama sekali ya, ribuan tahun ya. Karena ini adalah bukti bahwa datangnya Buddha dari Cina. Biasanya Cina datang
membawa Buddha, agama Buddha ke Jepang. Nah, ini adalah jadi Asuka bisa disebut sebagai kebudayaan Buddha. Istilahnya Asuka ini zaman kebudayaannya Buddha. Zaman kebudayaan Buddha paling tua. Ya, memang Buddha sampai sekarang menjadi pusat kebudayaan Jepang, memang agama Buddha, tetapi yang paling tua ya yaitu zaman Asuka ini ya. Jadi Jomong Yayoi belum ada ya pastinya ya. Zaman kebudayaan Buddha tertuanya zaman Asuka. Ya, ini intinya seperti itu ya. Ada kuil nih minasang, kuil di sini yang artinya kuil kanjinya yang mana sih? Yang artinya kuil, otera wa? Yang belakang. Kanan. Otera ya, otera atau ji. Kalau pakai gandengan sama yang lain bacanya jadi ji. Biasanya Horyu, jangan Horyu Tera tapi Horyu Ji ya. Horyu Ji ada di Nara. Kira-kira ini adalah patung peninggalan yang paling signifikan ya. Ini sangat-sangat tua ya. Bangunan kayu paling tua di Jepang ya. Horyuji di sini. Jadi di dalam Horyuji itu ada kira-kira seperti ini ya. Ini bangunan sangat tua ya. Ada pagodanya di sebelah. Ada di Nara ya. Nah, ini adalah ada namanya aula utama gitu ya. Kondo di sini aula emas, golden hall ya. Kong itu kin ya, emas ya. Nah, do-nya itu aula, golden hall. Nah, terus ini adalah pagodanya ya. Goshuto. Di sini bahasa Jepangnya pagoda itu goshuto. Jadi to itu tower ya, tower. Ada 5 lapis, 1, 2, 3, 4, 5. Goshuto ya. Pagoda di sini. Masih pada nyimak ya, minasan? Ii desu ka? Masih sensei. Masih. Ya. Oke, jadi itu seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini ya untuk Asuka dan Asuka dan Yamato ya. Jadi ada istilah Kofung ya, zaman Kofung Jidai dan Asuka Jidai bersatu menjadi Yamato Jidai. Makanya kenapa dibahas jadi 2 ya seperti ini. Ya, coba kita lihat di PT yang lainnya. Ya, tadi kita sambil cek lagi ya dari awal ya. Di sini zaman Kofung, di sini ini adalah Kofung kuburan ya, kuburan tua di sini. Seperti ini ya kebudayaan Kofun. Di sini jadi kuburan-kuburan dari kaisar, yang paling besar adalah Kaisar Nintoku tadi di Osaka. Nah, ada Toraijin di sini. Toraijin adalah orang-orang yang datang dari Cina ke Jepang ya, daratan Cina ke Jepang. Di sini. Nah, di Korea itu kan ada yang namanya kerajaan Baek, 3 kerajaan ya, Baekje, Silla, dan Koguryo ini. Dulu itu ternyata tentara Jepang pergi ke sana mengalahkan negara-negara itu ya. Kemudian yang penting kalau yang utama PPT yang tadi saja ya minasang, yang ini Bu untuk tambahan saja ya. Tadi ada patung, namanya apa minasang? Patung yang mengelilingi Kofung. Nandesu? Haniwa. Haniwa. Ada namanya Haniwa, peninggalannya itu Haniwa dari tanah liat di sini ya. Terus yang tadi ada apa namanya? Otoritas kerajaan Yamato. Jadi kenapa disebut Yamato itu tadi ya? Jadi terbentuknya pemerintah koalisi yang memiliki kekuasaan besar di daerah lembah Nara. Ya, Nara itu di dekat Osaka, di sini Kinkichiho. Pemerintah ini terdiri terutama dari raja beserta kaum kaya yang berkuasa di wilayah Kinki ya. Tadi kan Kinki di sini. Makanya banyak kofung ya di Kinki, di Osaka, Nara. Dan raja dari otoritas tersebut namanya Okimi ya. Kemudian ada juga kofung tadi ya. Zempo Kuengfung, salah satunya ini adalah kuburan, biasanya kuburan yang berbentuk bundar, persegi, lubang kunci, ya. Zempo Kuengfung yang lubang kunci ini ya. Adanya Haniwa, kemudian Toraijin ya, seperti ini ya. Orang-orang yang pindah ke Jepang dari semenanjung Korea, biasanya bersama-sama datang dengan keluarga dan sanak saudara. Mereka menyebarkan alat pertanian ya, itu tadi yang disebutkan Gijutsunya itu alat pertanian dan dibuat dari besi. Dan memperkenalkan kebudayaan dan teknologi
benua. Di sini benua itu tadi maksudnya tairiku desu ne ya, seperti sueki. Sueki itu seperti ini ya, apa namanya, bejana. Di sini bersifat keras. Bejana yang itu datang dari mereka ya, dan huruf kanji ya. Karena mereka kan dari Cina ya, huruf kanji itu dari Cina ya. Toraijin membawa itu ya. Jadi untuk zaman Yamato tadi yang Kofun itu yang pertama ada Kofun ya, kemudian adanya otoritas kerajaan Yamato di sini di wilayah Nara tadi atau di wilayah Kinki ya. Kemudian rajanya namanya Okimi, pemerintahnya disebut Yamato Chote. Chote itu semacam dinasti ya. Nah, semakin meningkatnya interaksi dengan Korea, banyak Toraijin datang ke Jepang ya, orang-orang yang datang dari semenanjung Korea dan Cina. Toraijin memperkenalkan kebudayaan dan teknologi benua ke Jepang. Benua itu maksudnya tadi Tairiku desu ya, dari Cina. Semenanjung Korea dan Cina. Itu namanya benua, ya, Tairiku desu. Kemudian di zaman Asukanya, tadi gimana Minasang, ada pangeran namanya siapa? Pangeran? Shotoku Taishi. Shotoku Taishi. Shotoku Taishi. So desu, Shotoku Taishi desu, ini menjadi seisho. Seisho itu semacam mangku bumi ya. Tapi dia menjadi orang yang sangat yang tersentral, orang tokoh sentral dalam Asuka di sini. Nah, ini makanya tadi ada ya, kebudayaan Asuka adalah kebudayaan agama Buddha, karena agama Buddha pertama dikenalkan dari Cina ke Jepang. Ya, buktinya adalah kuil Horyuji. Tadi ada ya kuil yang sudah saya sampaikan ya, bangunan kayu tertua di dunia. Ya. Shotoku Taishi ini juga menentukan sistem namanya Kang-i Junikai. Juni itu kan 12 ya, sistem posisi pemerintah dalam 12 tingkat ya. Atau dia juga membuat undang-undang desne, yaitu Junana Jono Kempo. Undang-undang dasar dengan 17 pasal. Desne, 17 pasal. Ini Shotoku Taishi ya. Kemudian ini juga salah satu peninggalan desne, patung Miroku Bosatsu. Bosatsu itu artinya bodhisattva ya dalam ajaran agama Buddha ya. Ini Horyuji istilahnya. Kemudian ini juga patung-patung yang lain ya. Nah, ada namanya Ono no Imoko, itu dikirim ke dinasti Sui tadi ya. Masih ingat ya, Kentoshi dan Kenzuishi ya. Utusan yang dikirim ke dinasti Tang dan dinasti Sui. Istilahnya Kentoshi istilahnya. Nah, ini ya, dari Kentoshi wakil pemerintah yang pertama kali dikirim ke dinasti Tang atau To ya. Kemudian ada namanya Taika no Kaishin, ini salah ketik, dimulai di sini. Reformasi Taika ya. Kemudian di situ ada juga namanya pemberontakan Jinshin ya. Kemudian undang-undangnya apa tadi Minasang namanya? Undang-undang namanya Ritsuryo, ya. Ritsuryo. Isinya apa tadi Ritsuryo? Undang-undang. Masih ingat Yang pidana administratif. Pidana sama administratif. Hai, administratif ya. Itu Ritsuryo ya, itu buatan si Shotoku Taishi juga ya. Itu di bawahnya dari ada apa namanya tadi, ada reformasi Taika ya. Terus ada juga UUD-nya namanya UUD Ritsuryo atau Taiho Ritsuryo ya, seperti itu. Ini patung-patung Buddha yang dikenalkan saat itu ya, karena masih awal ya. Nih ya kan, ada beberapa istilah yang Minasang perlu ketahui ya, yaitu pertama seisho tadi ya, utusan melaksanakan urusan pemerintah atas nama kaisar ya, semacam itu tadi bahasa Indonesianya mangku bumi ya. Kalau di kerajaan apa namanya, kerajaan Jawa ya, mangku bumi di Indonesia ya. Ada juga sistem Kan-i Junikai. Orang yang berbakat atau berjasa diangkat pegawai pemerintah tanpa terikat silsilah keluarga. Jadi nggak harus keturunannya ini jadi ini ya, tetapi yang penting ada jasanya atau ada bakatnya bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah ya. Kemudian ada undang-undang dasar dengan 17 pasal. Ini salah ya, 17 pasal, 17 ayat gitu ya. Jadi namanya Kempo itu bahasa Jepangnya undang-undang ya. Jadi memang istilah sejarah seperti itu ya. Yunana itu 17, Jo itu pasal, undang-undang 17 pasal. Ya. Kemudian Kenzuishi dan Kentoshi sebagai utusan yang dikirim ke Cina ya.
Jadi ada Sui dan Tang. Biasanya yang Sui itu Kenzuishi, kemudian yang Tang itu Kentoshi. Ya. Dikirim intinya pengiriman utusan. Ya. Mengirimkan untuk apa kira-kira mengirimkan utusan ke sana? Untuk apa minasan kira-kira? Mengadopsi sistem dan budaya. Kebudayaannya. Iya, mengadopsi sistem dan budayanya. Ya, buat apa sih ngirim-ngirim? Ya, untuk mengadopsi sistem dan budayanya, kan gitu. Jepang pengen maju, pengen tahu negara apa namanya daratan Cina seperti apa, kirimlah pasukan ke sana, dinasti Tang dan Sui, sana Kentoshi dan Kenzuishi ya. Buat apa ya? Buat bawa pengaruhnya apa? Dapat apa? Nah, nanti bisa dilihat di zaman Nara berikutnya ya. Zaman Nara itu tata letak kotanya itu ternyata sama persis seperti dinasti Tang ya di Cina. Seperti itu ya. Tadi membawa apa? Mereka ternyata setelah Kentoshi dan Kenzuishi dikirim, mereka akhirnya membawa apa saja tadi? Agama Buddha. Agama Buddha. Membawa juga kanji desne. Membawa juga apa tadi? Konfusianisme dan satu lagi apa? Membawa alat-alat teknik. Ya, so desne tekniknya itu tadi misalnya pertanian dengan alat-alat besi gitu ya. Makanya pada pertengahan abad ke-6 ya, agama Buddha diperkenalkan dari kerajaan Baekje ya. Ini kan Baekje itu kan Korea ya. Ini mungkin nama Jepangnya namanya Kudara. Diperkenalkan dari kerajaan Baekje, Silla dan Koguryo ya, 3 negara di Korea. Itulah yang membawa Buddha ke Jepang ya. Nah, Sotoku Taishi dan Soga, tadi Sogashi itu klannya kan klan Soga yang menang ya lawan Mononobe ya. Soga itu mendukung Buddha sementara Mononobe menolak agama Buddha, tapi yang menang Soga, jadi Buddha diterima ya. Nah, kebudayaan yang berdasarkan agama Buddha dapat berkembang khususnya di wilayah Asuka di mana ibu kotanya ditempatkan ya. Jadi Asuka ada di sekitar Nara, Disney. Di situ ada Horyuji ya, kuilnya tadi namanya kuil Horyuji, Disney. Kuil yang terletak di prefektur Nara ya. Ada relasinya dengan Shotoku Taishi dan bangunan khas zaman Asuka. Jadi tua sekali ya Horyuji ya. Minasan kalau main ke Nara, Horyuji itu bangunan bangunan kayu tertua di dunia ya. Dan pada tahun 93 didaftarkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO ya biasanya. PBB ya. Merupakan bangunan kayu tertua yang masih ada di dunia ya. Jadi hebat banget, masih bersatu ya. Jadi ada kemudian di dalamnya itu ada namanya patung Shaka Sanzu atau Shaka Trayat. Jadi intinya patung Buddha gitu ya. Kemudian reformasi desne Kaishin no Taika no Kaishin, reformasi Taika ya, masih ingat ya tadi ya, reformasi Taika ya. Reformasi Taika tadi masih ingat ya, ada 4 ya, yaitu pajak, kemudian sensus penduduk, kemudian tanah-tanah dipegang oleh negara ya, salah satunya seperti itu ya, isi dari reformasi Taika ya. Tadi dicek lagi yang PPT yang tadi. Ada juga di dalamnya ada pemberontakan Jishin ya. Ini untuk tambahan saja ya. Jadi UUD-nya ini tadi Ritsuryo di sini. Administrasi dan apa tadi? Undang-undang Pidana. Pidana dan administrasi ya. Undang-undangnya Ritsuryo di sini, Ritsuryo. Nah, ini juga ada sistem Kochi Koming. Ini salah satu dari isi Taika ya, reformasi Taika itu Kochi Koming, tanah milik negara dan Koming milik Koming warga negara juga milik negara ya, Kochi Koming. Ya, jadi tidak ada namanya tanah pribadi yang dimiliki oleh Gozoku atau kepala klan ya, dihapus. Semuanya milik negara ya, supaya pembagiannya adil gitu ya, tidak ada monopoli. Nah, ini yang disebut dengan tadi sistem cacah jiwa ya, atau sensus penduduk ya. Seperti ini ya. Coba nanti dibaca-baca lagi ya minasan ya. Ini ringkasannya seperti ini ya. Bahwa Shotoku Taishi ya sebagai tokoh sentral ya.
tokoh sentral dari zaman Asuka Disney ya. Jadi dia menentukan sistem Kang I Junikai dan Undang-Undang 17 pasal atau Junanajo Kempo Disney ini ya. Kemudian tadi namanya utusannya apa saja Minasang? Utusannya ada 2. Kenzuishi. Kenzuishi dan Kentoshi. Kentoshi ya. Zui itu tadi yang ke dinasti Sui dan Kentoshi ke dinasti Tang ya. Mereka ke Cina biar bawa pengaruh, bawa apa nih dari Cina oleh-olehnya, macam-macam tadi agama Buddha, Konfusianisme, huruf kanji ya, seperti itu, teknik-teknik yang lain ya. Nah, ini memang banyak sekali tokoh ya Minasang ya, yaitu Nakano Ue no Oji. Oji itu bukan nama panggilan ya. Biasanya namanya siapa jadi panggilannya Oji. Oji ini maksudnya pangeran ya, Nakano Ue no Oji. Pangeran Nakano Ue dan Nakatomi no Kamatari ini menjatuhkan klan Soga Disney dan melakukan Taika no Kaishin atau reformasi Taika tadi itu ya di PPT yang tadi. Memulai sistem politik yaitu Kochikoming dan dilaksanakan terutama oleh kaisar ya. Ada juga namanya pemberontakan Jishin dan Taiho Ritsuryo Disney ya. Ritsuryo undang-undang yang isinya pidana dan administratif ya, itu juga diambil dari dinasti Tang. Makanya fungsinya apa sih para duta itu dikirimkan ya untuk membawa ilmu, membawa pembaruan untuk Jepang ya. Sistemnya namanya Kochikoming itu ya tadi ya. Orang-orang kemudian membayar pajak juga kepada negara. Ini kan isi dari pembaruan Taika Disney. Jadi kebudayaan Asuka disebut sebagai kebudayaan agama Buddha tertua di Jepang ya. Kebudayaan agama Buddha tertua di Jepang yang pertama ya, karena mendapat pengaruh dari Cina ya, seperti itu. Desu ka minasan, shitsumo ga arimasu ka? Sensei mau nanya. Boleh silakan. Jadi yang klan Nakatomi yang mempraktikkan untuk kegiatan keagamaan itu mereka berarti isinya pendeta atau bagaimana Sensei? Yang tadi itu ya, ya saya belum dengar ini ya, saya belum dengar detailnya, tapi kemungkinan iya biasanya kalau yang ini ya tadi ya Tiara Sang nanya yang ini ya ini. Iya masih ingat ya Minasang ya, jadi beberapa klan ya, klannya yaitu seperti ini ya. Mononobe, Otomo gitu ya, terus Soga dan satu lagi adalah mana ya? Sebelah mana nih? Depan ya tadi ya? Kayaknya di depan ya, aduh maaf ya. Oh ya. Oh ini ya, hai, sorry, Korea. Ini ya maksudnya ya, Tiara Sang. Iya, jadi ada klannya ya. Ini kan klan tadi itu kan Kuni Disney, klan itu negeri ya saat itu, karena beda dengan sekarang yang sudah jadi prefektur, dulu masih sebutannya negeri ya, disebut dipimpin oleh pemimpin klannya namanya Gozoku Disney. Di sini macam-macam ya, ada namanya klannya itu ada namanya klan Nakatomi, Mononobe Otomo dan Soga Disney. Iya, jadi kalau yang Nakatomi ini upacara keagamaan biasanya di mereka ini pendeta Disney. Kalau memang secara rinci tidak disebutkan, tetapi biasanya memang yang memimpin keagamaan di sini maksudnya adalah pendeta saat itu ya. Jadi pendeta apa ya? Pendeta agama Buddha ya, karena kan datang ya. Tadi kan Buddha datang dari Cina gitu ya. Buddha datang dari Cina itu mereka ini menjadi pendeta untuk mengurus urusan keagamaan di dalam istana ya, seperti itu ya. Mungkin di sini saya tulisnya poin-poin saja ya, tetapi memang sebagai pelaksananya ya memang pendeta ya. Jadi macam-macam tugasnya ya, ada yang pertahanan kemiliteran,
ada juga agama, ada juga yang keuangan dan ekonomi negara. Itu fungsinya ya. Hai, Ideska, ada yang lain minasang? Saya Tete mau tanya. Iya. Saya Raffi Dava mau tanya. Tadi kan sudah terangkan ya tentang kofun kan. Tadi ada berbagai macam bentuk kofun tadi kan. Ada bentuk kunci, ada bentuk lingkaran, ada bentuk kotak ya berdasarkan dari sebutan kanjinya. Nah, itu dari pembentukan kunci itu apa sih dibalik alasan mengapa kofun itu ada punya berbagai jenis bentuk. Ya benar. Alasannya kenapa kofun itu ada bisa punya apa ya bentuknya itu macam-macam, ada yang kunci, ada kotak, apakah ada alasan di balik itu? Terima kasih Kak. Saya kurang tahu juga ya apa namanya alasannya apa ya, karena belum nemu juga nih alasannya apa kenapa berbagai macam bentuk ya, ada kotak, ada bulat, ada apa namanya, ada kunci gitu ya. Tapi coba nanti saya cari dulu ya Davasang ya. Apa sih alasannya apa gitu ya? Karena kalau yang saya baca sih belum ada alasannya ya, alasannya apa ya, kenapa dibuat seperti itu. Jadi mungkin secara sederhana aja sih, maksudnya ya udah ada lingkaran berarti ada kotak, ada juga kunci gitu ya, mungkin apa ya namanya, disesuaikan dengan tanah, mungkin ya disesuaikan dengan lahan yang ada saat itu kali ya, jadi sudah jadi kebiasaan kali ya, jadi ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang kunci kayak gitu, mungkin disesuaikan dengan apa namanya keadaan tanah saat itu ya. Coba nanti saya cari ya apa ya alasan bermacam-macam bentuk kofun ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, buat PR buat saya ya. Hai, sama yang tadi mungkin saya pastikan lagi itu ya. Hai, oke. Minasang. Ya bagus ya, Minasang, terima kasih atas perhatiannya. Jadi maksudnya ya memang menarik ya. Jadi kofun itu macam-macam bentuknya ya. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Yang saya baca sih belum ada kepastian gitu ya. Kenapa sih bentuknya macam-macam? Tapi kalau yang saya lihat sih kayaknya berdasarkan bentuk tanah saat itu ya, kalau nggak salah ya. Baik, oke, kita dengerin dulu ya. Minasang masih pada nyimak ya, Ideska. Hai Sensei. Hai Sensei, Hai Sensei. Hai, oke. Sebentar ya, saya mana nih tadi? Kelihatan ya Minasang ya? Dengeran nggak nih? Kedengeran Sensei, tapi masih di folder. Masih di folder ya? Nah. Iya. Salah deh. Sebentar. Oh, harusnya dibuka dulu ya, bentar. Kita sambil. Hai. Ini ringkasan dari zaman apa nih ya? Asuka karena kofun dulu ya, kofun jidai. Kenapa nggak mau ngebuka ya? Coba mungkin yang rap aja kali ya, coba yang rap. Hai, oke. Kita sebentar ngelihat ini ya, apa namanya, belajar sejarah Jepang lewat rapper di sini. Hai. それでは日本史の流れを捉えよう。重要な年号をギュッとこの一曲にまとめたから完璧にマスターしようね。 Kedengeran ya Minasang? Kedengeran nggak? Kedengeran Sensei. Kelihatan ya videonya? Katakan. Hai Sensei.
よ約30年でおしまい僕らの過ごした平成の時代扉開いて次へ僕らは生きてる時代の節目あの頃思い描いていた近未来が来た新時代共に見よう鮮やかな景色刻み始めよう新たな歴史ではまず年号を歌おう千時縄文弥生古墳飛鳥土偶と埴輪キモい方が土ああ、そうですね。偶らしいいやどっちもキモいけど奈良平安鎌倉南北朝室町足利義則はくじ引きで選ばれたとか今だったらビンゴが得意なのかな戦国安土桃山江戸明治大正昭和平成令和それじゃあ縄文時代から順にやっていくよ縄文時代土器作り始めたみたいはい、Jomongですね。Jomong Jidai sama apa tadi namanya? Jomong Jidai. この時代に作られた家は何ではい、クイズ1。この時代に作られた家は何でしょうか? Tahu nggak pertanyaannya apa nih? Kuis pertama ya, rumah yang didirikan di zaman ini disebut apa? Minasan, masih ingat Jomon kemarin? Tateana Jugyo desu ne, bukan Koso Mansion ya. Masa udah ada mansion saat itu ya? Belum ada ya? 竪穴住居弥生時代稲作伝わってきたみたいこの時同時に伝わったものは何でしょう Hai, apa tadi namanya? Yayoi Jidai desu ne, inasaku ga tsudawatte kita. Yayoi Jidai ada di apa namanya sudah mulai diperkenalkan cara-cara menanam padi desu ne. Kuiz wa kono toki douji ni tsudawatta mono wa nan deshou ka? Kinzokuki atau ketai denwa. Di zaman itu yang sudah diperkenalkan apa? Yang pertama alat-alat logam atau telepon seluler. Yang mana nih minasan? Jawabannya pasti tahu ya. Jibang desu ne. Kinzokuki ya, kinzokuki itu alat logam. Yang kedua bacanya apa sih itu? Bahasa Jepangnya HP apa? Ketai denwa. Ketai denwa. Ketai denwa desu ne. Hai, janai desu ne. Ja, seikai wa ichiban ya. 金属指南は大事と死者送る中国へ行かせた和王の部ご参拝に有効絶対百済からの仏教伝来国民からの指示ゲット聖徳太子が天皇の摂政無事故で世直し改革開始蘇我氏を倒した大化の改新千土縄文弥生古墳飛鳥邪馬台国があったのは近畿地方九州地方わかん Oh, jadi ada Yamatai Koku ya, ada apa nih istilah Yamatai Koku itu ada di Kinki-Chiho atau Kyushu-Chiho ya. Yamatai Koku sebagai sejarah Jepang yang pertama gitu ya. Negara Jepang yang pertama disebut Yamatai Koku itu sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan ya. Antara Kinki-Chiho atau Kyushu-Chiho di sini. Wakatte nai datte. Nggak tahu yang mana yang benar gitu ya, sampai sekarang pun masih belum ketemu ya. Karena sama-sama pendapatnya. 奈良平安鎌倉南北朝室町日本で初めて女性の下着を手にしたのは秀吉さすが女好き戦国圧 kira-kira seperti itu ya minasan kita kan tadi sampai mana namanya Asuka di sini Yamato Kofun dan Asuka adalah zaman Yamato atau Yamato Jidai di sini dari situ ada tadi ada dia bilang Kudara di sini Kudara itu Baekje dari Buddha diperkenalkan dari kerajaan Baekje di Korea ya. Nah, kemudian tokoh sentralnya siapa sekali lagi minasan? Tokoh sentral zaman Asuka adalah tokoh sentral zaman Asuka Shotoku Taishi. So desu ne. Nah, itu ya minasan ya. Jadi kita sudah sampai ke zaman Asuka ya. Yamato dan Asuka, Kofun dan Asuka menjadi Yamato Jidai desu ne. Jadi kira-kira minggu depan namanya zaman apa minasan? Ada yang tahu? Nandesu ka? Zamannya apa? Kalau minggu depan setelah Asuka, zaman Nara Jidai. So desu ne, attemasu ne. Hai, Nara Jidai ya. Jadi Nara Jidai ya. Hai, oke minasan.
もう時間となりますので、そろそろ終わりにしたいと思います。Ada質問ありますか、皆さん? Ada pertanyaan lagi? はい、では、もし、質問がなかったら、ここまで終わりにしたいと思います。Oke, minasan, oh ini kok tadi berkurang ya, udah berapa nih banyak yang berkurang. Hai. Oh ya, Classroom sudah masuk semua ya, minasan ya? Ini desu ka? Hai Sensei. Iya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya semuanya di Classroom ya. Nanti tugasnya Hai juga Sensei. apa namanya? Tugasnya juga nanti ada yang dari Classroom ya. Maksudnya saya buat di Classroom memang ya. Hai. Oke, sebentar. Oke, minasan, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, minasan. Tomoshi shitsumoun ga atta ra watashi ni made okiki kudasai. Hai. Arigatou gozaimashita, minasan. Otsukaresama deshita. Hai. Arigatou Arigatou gozaimasu Sensei. Mas Sensei. Arigatou gozaimasu. 先に失礼いたします。Rap. Atau deh, stress Oh, oke.